Insya Allah dari awal saya ragu-ragu, dari awal saya pemantapan Masya Allah di dalam Islam Jamaah, kemudian saya ragu-ragu, saya tabayun, dan kemudian saya ditabayun beberapa kali, bahkan saya kembali sambung dan tobat, dan sampai perjalanan saya Bismillah tawakkaltu ala Allah, motor pun jadi dengan motor seperti itu. Dan yang perlu diingat, motor ini hasil dari saya kerja dengan salah satu imam Islam Jamaah yang geprek itu. Bayangkan, akhir bulan Juli saya keluar dapat motor. Sekarang bulan ini motor sudah 6.800 km. Saking perjalanannya, Masya Allah, seperti itu. Nah, ini yang saya perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apin Rimba. Alhamdulillah usia saat ini 26 tahun. Asli dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Sejak kapan dan bagaimana awal Bapak masuk Islam Jamaah? Alhamdulillah masuk Islam Jamaah sejak dari tahun 2011 itu mulai aktif di Islam Jamaah, yaitu tepatnya tanggal 28 Juni 2011. Sehingga saya dari situlah mulai mendapatkan dengan adanya pengajian-pengajian dan doktrin-doktrin di dalam Islam Jamaah dan pemahamannya. Waktu di Islam Jamaah, dapuan atau jabatan apa yang Mas terima? Untuk dapuan jabatan di dalam Islam Jamaah, yang pertama yaitu kami sebagai pengurus di kelompok, juga di pengurus desa sebagai penerobos, kemudian di daerah juga sebagai pengurus muda-mudi daerah, di desa juga sebagai pengurus muda-mudi desa, termasuk pengurus PPG. Itu. Bagaimana awal Mas bisa ragu dengan ajaran Islam Jamaah? Awal ragu dengan Islam Jamaah yaitu di awal bulan Agustus tahun 2022 tahun ini. Alhamdulillah ragu dengan adanya saya menonton YouTube-nya Syekh Khalil Bustami. Kemudian di situ saya nonton, yang mana situ ada beberapa hal yang membuat saya ragu. Yang pertama yaitu seperti halnya sholat, terutama sholat ini nggak boleh sholat di belakang imam yang imamnya ini bukan imam Islam Jamaah, imam sholatnya. Kemudian masalah nikah, ada namanya nikah dalam, ada namanya nikah luar di dalam Islam Jamaah. Itu pun saya tanyakan kenapa bisa seperti ini, dan ini saya menyaksikan betul dan ini masih terjadi di tempat saya seperti itu. Masalah hukum waris juga, termasuk masalah takfir. Kenapa kita menghukumi di luar Islam Jamaah itu adalah kafir? Karena ada 4 prinsip saya dapatkan di dalam Islam Jamaah. Yang pertama, bahwa hanya jamaah yang masuk surga. Maksudnya ya Islam Jamaah itu hanya jamaah yang masuk surga, hanya jamaah yang hidupnya halal. Jadi selain Islam Jamaah itu, pemahaman saya dulu, keyakinan saya itu haram hidupnya. Haram hidupnya itu haram makannya, haram minumnya, haram kencingnya, haram nikahnya, haram maisanya pun haram. Ini pemahaman saya waktu itu. Kemudian yang selanjutnya, hanya jamaah ini saja yang diterima ibadahnya, hanya jamaah ini saja yang Islamnya sah. Berarti di luar jamaah Islam Jamaah ini, Islamnya tidak sah. Percuma haji, percuma sedekah, percuma itu semua. Dan yang keempat, prinsip yang keempat, keyakinan saya waktu itu, bahwa jamaah yang kita tetapi ini, Islam Jamaah ini adalah merupakan kewajiban. Sama kewajibannya seperti
rukun Islam ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Bagaimana ceritanya kok bisa menonton YouTube? Padahal kan itu larangan di Islam Jamaah. Ya pertama saya nonton YouTube Syekh Khalil Bustami karena awalnya saya ingin mengetes keimanan saya. Saya ingin mengetes kefahaman jamaah saya ini, bagaimana kefahaman saya yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengetahui ada kenapa para masyayikh ini keluar, kenapa para masyayikh ini dimaklumat dan dinonaktifkan, ada apa seperti itu. Sehingga saya ingin mencari tahu yang mana nanti ketika saya mengetahui di YouTube-nya para syekh ini, saya akan sampaikan kepada jamaah saya akan sampaikan kepada muda-mudi saya bahwa gini loh, syekh ini ternyata pengkhianat, penjilat, sudah disekolahkan oleh pengurus pusat sampai ke sana 10 tahun, kok malah tidak ada rasa syukurnya, tidak ada takdimnya. Nah, inilah yang membuat saya awal-awal berani nonton, padahal saya sebagai orang yang menghafal itu nggak boleh larangan nonton YouTube, dengar pengajian, bergabung. Lah saya langgar semua, saya sendiri yang malah melanggar dan alhamdulillah bisa hijrah. Bisa diceritakan yang kisah memarahi istri ketika nanti kalau nonton YouTube begini. Jadi ini Allahu Akbar, nauzubillah. Jadi cerita ini sebelum saya menonton YouTube Syekh, yaitu mungkin beberapa bulan ke belakang, bahwa saya pernah di rumahnya bibi saya, yang mana bibi saya menyaksikan hal ini, yaitu ada saya dan istri. Pada saat itu karena kondisi di tempat daerah saya ini memang lagi gencar larangan YouTube. Rata-rata yang hijrah itu gara-gara YouTube, yang keluar dari jamaah itu gara-gara nonton YouTube. Sehingga saya bilang, saya sendiri punya keyakinan dan saya betul-betul mewanti-wanti dan menegaskan kepada istri saya, kalau kamu nonton YouTube JRK, saya sembelih kamu. Ini ucapan-ucapan yang sangat nauzubillah min dzalik, sangat pada saat itu karena posisi saya memang lagi di dalam. Posisi saya lagi pemahaman jamaah sangat doktrinnya kuat. Mubalek juga ya. Mubalek kuat itu. Masya Allah. Oke. Ketika sudah paham dengan penyimpangan Islam Jamaah, apa yang waktu itu Bapak pikirkan dan lakukan? Yang saya pikirkan dan saya lakukan yang pertama adalah saya memberanikan diri, yaitu untuk sholat di belakang imam yang bukan Islam Jamaah. Tahun berapa itu? Tahun 2022 bulan Agustus. Oh, baru-baru ini ya? Berarti betul, baru-baru ini saya. Sebelumnya berapa tahun nggak pernah sholat di masjid umum itu? Wah, saya nggak sholat di masjid umum itu dari mulai saya mondok 2011. Mondok di Islam Jamaah. Mondok di Islam Jamaah 3 kali. Gitu. Berarti 11 tahun. 11 tahun itu saya sholat pernah di masjid non Islam Jamaah, tapi tadi yang pertama saya sholat niat sendiri. Yang pernah saya lakukan itu adalah saya niat sholat sendiri. Jadi pada saat sholat berjamaah saya niat itu sholat sendiri. Kadang cara yang kedua saya langsung nerobos jadi imam sholat. Saya langsung nerobos jadi imam sholat. Sosokan. Ya betul, karena menganggap sungguh langit, ilmu sudah sungguh langit kok kalau sudah ketubus sita. Itu saya sampai seperti itu. Pernah juga kejadian saya sholat berdua dengan orang Islam Jamaah, saya jadi imam, padahal itu ada imam itu orang selain Islam Jamaah. Kemudian saya sholat, saya jadi imamnya tapi maju sedikit. Nah ini makmumnya saya ini tadi depan. Gitu sampai seperti itu. Di Bima. Di Bima kejadian. Ada imam di dalam imam. Ada imam di dalam imam. Betul sekali. Kemudian yang selanjutnya saya pernah Jumatan. Jadi di komplek itu ada masjid selain Islam Jamaah yang besar, kampung. Nah kita disuruh sholat di sana, tapi namanya Jumatan, budi luhur. Karena apa? Karena tidak sah tadi, apalagi pakai bahasa Indonesia, harusnya pakai bahasa Arab. Sehingga kita sholat Jumatannya itu sembunyi-sembunyi di rumah, suatu rumah jamaah, cuma 3 orang, ada 4 orang Jumatan. Itu pun kalau datang ke rumah itu sebelum waktu azan, datangnya pelan-pelan, tidak boleh memakai pakaian gamis, pakaian rapi itu nggak boleh, harus pakaian biasa, pakai plastik, bawa masuk ke rumah itu. Kemudian kita keluar satu-satu, langsung ke arah masjid kampung. Ya itu sudah, walaupun nggak wudhu tuh tetap namanya kita budi luhur kok, Jumatan.
seperti itu. Padahal Islam Jamaah di Bima kan minoritas sekali. Betul, Islam Jamaah di Bima sangat minoritas sekali, tidak sebanyak seperti di Jawa saya lihat seperti itu. Kembali ke tadi, setelah Mas sudah mantap dengan keraguan-keraguan penyimpangan di Jokam, apa yang Mas lakukan tadi? Nah, kemudian setelah saya mulai ragu, saya minta izin kepada istri saya yang tercinta. Saya bilang, bulan apa itu? Bulan Agustus 2022. Saya menyampaikan, Bunda, saya mau nge-share ini di dalam grup. Apa itu yang di-share? Nah, saya mau nge-share urutan-urutan pertanyaan-pertanyaan tentang pendiri Islam Jamaah yang pertama, tentang masalah BA dan sebagainya. Kemudian saya mau nge-share pernyataan keluar dari Jamaah Islam Jamaah seperti itu, tapi di grup. Ya, ya. Nah, di grup, yang mana grup ini? Di grup Islam Jamaah. Betul, grup Islam Jamaah, grup WA. Grup WA itu yang mana saya jadi admin pertama. Karena saya yang buat grup itu. Karena di dalam grup itu saya yang lebih sering nge-share kegiatan-kegiatan Islam Jamaah. Seperti itu. Saya yang sering mengingatkan seperti itu. Akhirnya kata istri, "Oh, jangan dulu. Nanti otomatis nih berhenti kerja nanti." Seperti itu katanya istri. Pekerjaannya waktu itu? Pekerjaan kami pada saat itu alhamdulillah diberikan kita pekerjaan oleh salah satu pengurus yang mana beliau usaha menjual ayam geprek. Nah, kemudian saya ikut di situ. Alhamdulillah untuk Maisa lancar di situ. Nah, karena istri sudah tahu ini lancar Maisa, nanti kalau keluar dari Islam Jamaah kan otomatis diputus seperti itu. Nah, kemudian saya bilang ke istri, saya sudah nggak tenang, saya tidak mau lagi gejolak. Terutama gejolak saya itu rasa di hati ini nggak nyaman nih, bimbang nih. Ini mana yang benar? Seperti itu. Akhirnya saya memberanikan Jumatan di masjid selain Islam Jamaah. Sholat 5 waktu, berani saya sholat di selain masjid Islam Jamaah itu sudah ketahuan. Pada saat itu saya sudah siap. Apabila sudah ketahuan mereka mau tanya, saya akan siap untuk menjawab. Karena saya kondisi sudah bimbang bagaimana yang benar. Saya ingin memberanikan diri dan saya mendapatkan ketenangan hati ketika saya sholat di Islam Jamaah. Saya mendapat ketenangan hati. Walaupun doktrinnya, mohon maaf ini, doktrinnya kan kalau sholat di masjid selain Islam Jamaah itu hukumnya najis. Itu najis semua dihukumi. Ini sama halnya sholat dengan, mohon maaf, sama binatang. Sampai seperti itu. Orang nggak tahu najis. Itu sholatnya harus diulang seperti itu. Tadi yang mendapat ketenangan itu waktu sholat di masjid. Di masjid mana? Itu di masjid dekat saya tempat Maisah. Bukan Islam Jamaah? Bukan. Masjid umum itu? Masjid umum. Itu masjid umum. Masjid Islam Jamaah lumayan agak jauh. Tapi karena ini kan masjid lebih dekat. Ya. Nah, azan saya datangi. Biasanya orang selesai sholat baru saya datang sholat sendiri. Bayangkan, sholat sendiri. Karena tadi hukumnya tidak boleh dengan orang selain Islam Jamaah. Tadi setelah pamitan dengan istri minta izin, bagaimana lanjutannya? Nah, kemudian setelah itu saya bilang sama istri, saya sudah tidak mau lagi ngaji. Itu yang saya bilang. Kemudian saya ingin bertemu dengan seorang mubalik, yang mana seorang mubalik ini penyampai di dalam Islam Jamaah yang ilmunya menurut saya pribadi itu lebih tinggi daripada saya. Ilmunya lebih tinggi dari Kutubus Sita, lebih luar biasa faham. Nahwu Sorob itu lebih mantap beliau. Karena saya lihat cara penyampaian, ngajar, tawaduknya luar biasa. Itu saya saksikan sendiri di Bima. Nah, kemudian pada hari Selasa 16 Agustus 2022, yaitu sekitar di jam kurang lebih setengah 6 sore, tepatnya di Masjid Baitul Ghafur, di Masjid Islam Jamaah, di kamar tamunya. Di situ saya berdua mengobrol dengan beliau. Biasanya beliau sebagai tim bersih-bersih mencari orang untuk tabayun. Nah, kalau saya ini enggak. Saya ngechat beliau, "Pak, saya mau tabayun." Nah, gitu. Akhirnya kita ketemu. Itu Pak, dari mulai sore sampai Isya berdua. Itu sama tim bersih-bersih itu ya? Tim bersih-bersih, tapi berdua ya, berdua saja. Nah, tertutup. Kemudian di situ saya tanyakan, "Pak, saya mulai ragu dengan kebenaran Quran dari Jamaah ini. Saya mulai ragu dengan Islam Jamaah ini karena Bapak pernah menyampaikan pada penyampaian 30 poin Jamaah yang mungkin di situ masih bertanya-tanya tentang kebenaran
Islam Jamaah ini, maka supaya ditanyakan kepada saya. Itu Bapak pernah nyampe. Akhirnya sekarang saya ingin tanya Pak. Yang pertama tentang sambung jamaah. Sambung jamaah ini seperti pengajian di dalam Islam Jamaah. Kenapa sambung jamaah ini ada namanya persaksian besok di akhirat? Saya tanya gitu. Ada imam, seorang imam di imam kelompok, imam desa, imam daerah, bahkan imam yang dibayat ini nanti di akhirat tuh jadi saksi. Jadi saksi. Ya umanadi oh kula unasi bi imamihim. Akhirnya itu dalilnya Mas Apin. Saya bilang, loh, bi imamihim ini Pak, tafsirnya itu ada dua Pak. Bukan amir. Ternyata ini catatan amal. Yang kedua adalah nabiyuhum, nabi. Akhirnya beliau nggak bisa terlalu banyak jawab. Terus saya bahas lagi. Ini Pak, tentang infak rezeki, infak persenan. Infak persenan Pak, 10% Pak, wajib hukumnya setiap bulan. Lah zakat. Zakat ini 2,5%. 1 tahun sekali. Ini pun ada bagian nisab. Kalau yang infak persenan IR ini, isrun, ini dibuat nisab sendiri. Ini gimana hukumnya? Dasar dalilnya mana? Pakai dalil wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya bilang, itu sudah sunnah Pak, nggak bisa. Akhirnya beliau nggak bisa juga menjawab bagaimana. Intinya beliau menyampaikan, Mas Apin, apakah Mas Apin mau hidupnya kalau keluar dari jamaah, keluar dari Islam Jamaah ini, hidupnya kayak apa namanya, orang-orang yang keluar seperti JRK dan sebagainya, mau nggak hidupnya kayak gitu? Ini Mas Apin ini mau sebenarnya nanya ini mau keluar dari jamaah atau keluar dari, loh Pak, saya tidak ada niat untuk keluar dari jamaah, tapi saya ingin tetap dalam jamaah, tapi Bapak berikan jawaban yang membuat saya mantap dalam jamaah. Akhirnya beliau menyampaikan, Mas Apin, lihat itu, ada salah satu jamaah diberikan perumpamaan, tidak pernah sholat, tidak pernah sambung, yang penting tidak menyatakan keluar dari jamaah, itu tetap disebut jamaah. Sekelas seorang mubalik ilmu yang tinggi menyampaikan pernyataan seperti itu. Nah ini yang membuat saya kadang berpikir, loh, wah enak sekali dong, yang penting gak menyatakan tetap jamaah seperti itu. Akhirnya beliau menyampaikan kalau Mas Apin keluar, dampaknya Mas Apin sangat besar. Karena keluarganya Mas Apin, keluarga istri itu semua di dalam jamaah, dampaknya sangat besar. Kemudian di akhir pembicaraan kita, Mas Apin adalah bibit unggul, Mas Apin lahir dalam jamaah, Mas Apin ini pengurus, Mas Apin ini mubalek, hadis besar. Tidak perlu ditanyakan lagi tentang kebenaran Quran, hadis jamaah. Akhirnya ditutup. Kemudian pada hari Kamis, 2 hari setelah itu, Kamis tanggal 18 Agustus 2022, malamnya musyawarah kelompok, saya mengundurkan diri dari penerobos kelompok. Lah, hari Jumatnya 19 Agustus 2022, disitulah tempat saya mengechat dan menyatakan diri keluar dari jamaah ajaran ini. Di situ gempar. Sampai ada info yang saya dapat waktu itu, satu kelompok sampai ada yang nangis gara-gara saya keluar. Karena biasa saya menyampaikan bab faham jamaah, malah saya yang keluar. Sampai seperti itu. Nah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pagi hari, yaitu tepatnya di Ginte, saya di Tabayun, diberikan toleransi oleh seorang pengurus. Ini Mas Apin ini masih labil, Mas Apin ini masih kecil, kayaknya dia harus dibina. Ini otaknya lagi dicuci. Otaknya lagi dicuci nih, orang yang tidak bertanggung jawab yang ngirim file-file itu. Nah, disinilah saya didatangkan. Di situ yang hadir pengurus, ada pengurus desa, ada pengurus daerah. Situ intinya Tabayun, saya menceritakan awal mula saya mendapatkan file, nonton YouTube. Akhirnya mereka menganggap, oh, Mas Apin ini meremehkan. Sampai bahasa-bahasa yang agak keras dan frontal saya dapatkan juga. Kalau sampai betul-betul akan keluar dari Islam Jamaah, kamu harus cerai dengan anak saya. Ini bahasa yang sudah saya dengar. Kamu sama halnya sholat dengan binatang. Ini bahasa yang saya sudah dengar langsung. Nah, inilah yang membuat saya waktu itu bertobat. Nah, saya sempat bertobat waktu itu. Kenapa bertobat? Jadi pengurus ini kan rata-rata keluarga. Beliau menyampaikan tentang perjuangan bapak saya almarhum. Perjuangan kepada jamaah ini luar biasa. Sampailah saya nangis. Ada salah satu pengurus juga nangis. Saya juga nangis. Setelah saya nangis itu, saya telepon kepada wakil imam daerah. Saya bilang, Pak, saya menyatakan diri untuk tobat, Pak. Itu kondisi pada saat itu saya betul-betul lahir batin. Sangat betul-betul saya merasa dalam hati, dalam pikiran, waduh, saya salah jalan. Kayaknya saya salah jalan dengan kemarin saya menyatakan diri itu saya salah jalan. Akhirnya betul
tobat, tulis surat tobat. Belangko tobat saya tulis. Saya lagi yang fotokopi surat tobat itu. Allahu Akbar, saya tulis. Saya mengakui kesalahan kan, dilarang ini. Disetting lagi tobat saya ini. Mas Apin, salah. Tulisnya kayak gini Mas Apin, supaya nanti di pusat tuh gampang diterima tobatnya. Sampai kayak gitu diatur. Akhirnya setelah saya sampaikan surat tobat saya, beberapa minggu kemudian datanglah tim pendataan pusat. Pada saat itu acara pendataan wakil imam daerah yang baru, karena wakil daerah yang sebelumnya sudah hijrah alhamdulillah. Ditanyakanlah tentang tobat saya ini. Akhirnya dijawab oleh beliau secara singkat ini bahwa namanya tobat di dalam jamaah itu adalah orang jamaah yang melanggar tobat itu baru namanya tobat. Bukan orang sudah menyatakan keluar dari jamaah terus dia tobat, enggak ada kayak gitu. Ya sudah, kalau mau ngaji lagi, gitu aja. Lah, disitulah saya mendapatkan doktrin di situ. Apa yang pertama? Mas Apin kembali mu'alaf lagi. Yang kedua, Mas Apin dosa-dosanya terampuni, sudah kayak bayi baru lahir. Yang ketiga, Mas Apin ini sudah terdoktrin pencucian otak. Itu disampaikan? Ya, itu disampaikan langsung di hadapan saya. Oleh seorang pengurus. Seorang pengurus di depan saya, langsung saya dengar. Pengurus daerah Islam Jamaah. Pengurus kelompok ini. Kalau yang ini pengurus kelompok langsung di rumahnya beliau waktu itu. Nah, kemudian beliau menyampaikan tentang cerita teroris yang ngebom bunuh diri itu karena doktrin. Sama di dalam jamaah ini doktrin. Sama dia sampai dia ngomong gini, seorang imam kelompok ini. Mas Apin, jamaah ini memang dianggap sesat dari tahun 1941 sampai sekarang, tetap dianggap sesat. Karena apa? Yaitu orang tidak menerima kebenaran seperti itu. Nah, ini anggapan-anggapan yang sering saya dikasih doktrin. Yang penting katanya Mas Apin ini sudah tobat, sakdermo karena Allah, sudah jangan lagi nonton-nonton dan sebagainya. Tapi Pak, mohon maaf, di akhir-akhir bulan Agustus terus saya nonton, kumat lagi saya nonton YouTube JRK, katanya saya baca-baca file-file itu. Channel apa waktu itu? Channelnya Sayap Dakwah TV yang pertama, yang kedua Kawan Hijrah, yang ketiga adalah Baka Al Mukarramah. Itu saya perdalam betul, nonton tanpa sepengetahuan istri saya itu, sembunyi-sembunyi. Nah, setelah itu akhirnya tepatnya pada hari insya Allah nih, Rabu tanggal 7 September 2022, di situ adalah menurut saya itu adalah tabayun terakhir. Tabayun terakhir di tempat saya. Itu kumpul dari keluarga besar saya, keluarga istri, dan dari pengurus kelompok desa daerah kumpul sak masjid itu. Itu di luar masjid itu ramai juga orang tuh. Sore hari setelah pengajian ibu-ibu desa Bima Barat. Gini isinya. Itu saya dikelilingi, kemudian satu persatu nasihat. Kemudian setelah itu ada seorang mubalek desa. Ini pamannya istri. Bilang gini, ini kita ngomong sama Apin ini kayak ngomong sama orang bisu saja. Lagi dari awal sampai ini loh, gak ada dia ngomong, diem aja. Saya di situ betul, saya kenapa diam? Ini masalahnya keluarga semua. Saya merasa tetap takzim kepada beliau-beliau semua. Nah, seperti itu. Akhirnya ditanya, coba suruh ngomong tuh Apin tuh. Ngomonglah saya. Saya bilang 2 poin saya mau ngomong. 1, kenapa kita di dalam Islam jamaah ini tidak sah sholatnya kalau diimami oleh non-Islam jamaah. Yang pertama, sampai bahkan saya praktek niat sholat sendiri, munfarid, bahkan tidak wudhu dulu, nggak perlu wudhu, tetap nanti sholatnya diulang soalnya. Yang kedua, mana yang sah, nikah dalam sama nikah luar. Oleh mubalik desa langsung saya dibentak pakai tangannya di lantai, geprek. Apin, kita tidak tanya itu. Yang kita tanyakan adalah kamu mau tetap dalam jamaah atau keluar dari jamaah. Saya dikasih pertanyaan seperti itu, enggak dijawab ini. Pertanyaan saya 2. Beliau ini ngasih cuma pertanyaan seperti itu. Akhirnya saya bilang, saya dengan yakin saya keluar dari jamaah. Saya bilang gitu. Betul-betul yakin di hadapan keluarga besar saya dan di hadapan keluarga. Masya Allah, itu saya sampai detik ini saya masih ingat. Para pengurus kelompok desa daerah berdiri tanpa sedikit pun lihat saya dan langsung pergi. Sampai ada yang mengatakan, salah satu pengurus bilang ini, Mas Apin sudah anggap sesat Islam jamaah ini, maka Mas Apin tidak boleh sholat di masjid ini. Sampai seperti itu saya dengar. Akhirnya mereka berdiri tanpa salam, pergi ya gitu aja. Akhirnya yang tersisa di situ adalah keluarga saya.
Masya Allah, nangis sekali. Nangisnya karena pernyataan saya itu, mereka masih berharap keluar dari. Kemudian setelah itu, saya akhirnya kan nggak boleh tuh sholat di situ, dilarang. Saya sholat di masjid sebelah, masjid umum. Saya sholat maghrib itu. Setelah sholat maghrib, di situ saya ketemu oleh sepupunya istri saya yang sudah JRK duluan, keluar duluan, hijrah duluan dari Islam Jamaah. Ketemu, ditanya-tanya, akhirnya saya sampaikan saya disuruh cerai, terus diusir. Lo nggak bisa, ini kata sepupunya istri, nggak bisa, kamu nggak bisa. Atas dasar apa kalian berdua cerai nanti? Nggak bisa. Kemudian yang kedua, kenapa mereka larang sholat? Akhirnya saya dengan sepupunya istri datang ke masjid Jokam, masjid Islam Jamaah. Di situ sepupunya istri ini agak frontal orangnya, bilang, ayo sini debat, mana tuh balik kumpulkan, kita debat, diskusi, berdialog, mana yang benar. Ini kok Mas Apen dilarang sholat di masjid ini masjid atau aula, sampai kayak gitu. Akhirnya dia agak panas, kemudian dia turun pulang ke rumah. Pas sholat isya sama saya nih, sholat isya, akhirnya katanya seorang pengurus tadi yang larang saya tadi sore bilang, nggak pernah Mas Apin kita larang sholat Mas Apin di situ, sampai kayak gitu. Itu saksi istri saya. Sudah berubah. Nah, sudah berubah, inilah di ibu di luarnya. Setelah itu sholat isya, saya sholat sama sepupunya istri yang sudah hijrah itu sholat. Di situ lucunya ini gini, dia datang ngasih ngerapin sop karpet. Dia baca Quran. Dia baca Quran agak keras gini, nggak tahu niatnya apa beliau. Intinya saya dengar, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau saya ambil ceritanya ini, kayaknya beliau ini taubat tuh harus ke Allah, jangan taubat ke manusia. Itu kalau saya ambil hikmahnya seperti itu. Siapa yang bilang tadi? Sepupunya istri yang sudah hijrah lebih dahulu. Oh, yang sudah hijrah. Ya, alhamdulillah beliau yang tafid. Salatnya masih di Masjid Jokam? Untuk kemarin masih. Saat ini infonya sudah nggak terlalu katanya seperti itu. Kemudian selanjutnya pada saat kondisi ini saya agak singkat. Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Di situ saya mendapat info langsung dari istri, yang mana istri menyampaikan pada saat itu bahwa ada ancaman, bagaimana kamu hukumnya sholat dengan suamimu yang tidak iman. Ada yang tanya gitu. Siapa yang bilang gitu? Yang tanya seperti itu adalah salah satu pengurus Islam Jamaah, salah satu pengurus Islam Jamaah. Kemudian dia bilang begini, nanti malam kalian lagi tidur, saya bakar rumah nanti malam. Siapa? Bilang gitu ya? Iya, ini salah satu pengurus ya, saya samarkan, salah satu pengurus menyatakan seperti itu. Itu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober pagi hari. Bilang via apa? Secara langsung terhadap istri saya. Lah itu istri saya lapor ke saya, nangis. Saya bilang, ayo cerita, ada apa? Ya ini saya cerita kayak tadi. Akhirnya pagi itu kita persiapan pergi, kalau dibilang tuh pergi jalan-jalan keluar dari komplek itu dulu lah sementara. Suasana ini sudah agak gitu, ada ancaman seperti itu. Akhirnya betul. Kemudian kita jalan-jalan sambil buat rencana. Nah, disitulah kita membuat rencana bahwa besok hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 jam 3 subuh atau jam 3 dini hari, sepertiga malam itu, kan di komplek orang-orang lagi tidur itu, kita keluar dari rumah. Karena apa? Karena ada ancaman. Betul. Jam 3 subuh besoknya, Minggu 2 Oktober 2022, anak saya lagi tidur. Saya ambil anak saya pakaiin jaket, dua anak, pakai jaket, pakai ini. Kemudian motor tuh saya keluarin pelan-pelan dari rumah. Keluarin pelan-pelan. Lah, pakaian satu karung. Pakaian yang perlu aja dibawa. Pakaian saya, istri, anak. Pakaian yang perlu aja dibawa. Semua sisanya tinggalkan. Apapun isi rumah tinggalkan. Kita bawa cuma pakaian, sudah, anak sama istri keluar sama motor. Nah, kemudian kita keluar jam 3 subuh.
Ya sudah, di situ saya sampaikan kepada istri, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi Allah, sudah saya pasrahkan kepada Engkau. Jalanlah kita. Ada sekitar 300 km perjalanan dari jam 3 subuh itu sampai ke pelabuhan di Sumbawa. Pelabuhan dari Sumbawa ke Lombok. Kan harus nyebrang dia, beda pulau. Tapi masih satu NTB, satu provinsi. Itu perjalanan saya jam 3 subuh sampai di sana, nyebrang kapal itu insya Allah jam 9 malam perjalanan. Karena apa? Saya bawa anak, terus saya jalannya pelan-pelan gasnya. HP saya matikan. Kenapa HP saya matikan? Karena saya takutnya keluarga nyari. Ya akhirnya itu jalan, nyampailah kita di Lombok. Di Lombok kita ngekos, cari kos. Lah saya di Lombok itu punya rumah. Punya rumah ini dalam arti rumah atas nama ahli waris. Ahli waris dari bapak saya yang pertama sudah almarhum, akhirnya boleh ditempat tinggalkan oleh siapapun dari 5 saudara ini, 5 saudara saya. Karena yang lain masih kerja dan tugas, sebagian juga tentara, jadi saya mau tinggal di situ, minta izin. Setelah itu ternyata infonya pada saat itu, yang saya dapat info, saya ditelepon bahwa saya itu dilarang tinggal lagi di situ. Karena rumah itu ngomplek Islam Jamaah di Lombok ini. Di Lombok, di Karang Taliwang namanya. Itu kemudian takutnya apa? Saya buat geger lagi di situ, nanti di komplek itu mempengaruhi, disuruh aja debat dan sebagainya. Akhirnya ada salah satu pengurus bilang gini ke saya waktu saya di Lombok, dia bilang gini, Apin, saya ingatkan kamu 2 poin. Kalau kamu tidak gabung kepada mantan mubalik daerah Lombok, jangan sampai saya tahu kalau kamu gabung dengan dia, apalagi kamu ke rumahnya. Pak Fakih, betul sekali. Yang kedua, kalau kamu sampai buat geger lagi di masjid, di komplek itu, masjid Islam Jamaah itu, komplek itu, ingat, ini wilayah saya. Ini wilayah Lombok, ini wilayah saya. Karena dia sebagai pengurus, dia bilang wilayah saya. Terus musuhmu yang pertama saya. Musuhmu paling pertama itu saya yang akan memusuhimu kalau kamu sampai 2 poin ini, dan hidupmu tidak akan tenang. Bayangkan, bahasa seperti ini keluar di depan wajah saya secara langsung, hidupmu tidak akan tenang. Saya pikiran Allah yang memberikan ketenangan, ya Allah. Allah yang bisa berhak itu hanya Allah, haknya Allah. Kenapa kita sebagai manusia kok berani seperti itu? Nah inilah ya seperti itu pengurus menyampaikan. Sampai dia mengatakan nanti kita lihat di akhirat siapa yang benar dan siapa yang salah. Sampai dia tanya, Apin, kamu mau kembali nggak ke jamaah, Islam Jamaah? Mohon maaf Pak, saya belum bisa kembali. Oh iya dah, oke kita nanti lihat di akhirat. Sampai kayak gitu. Sampai nanti kita lihat sampai benar sampai salah sampai seperti itu. Nah kemudian pada saat itu kondisi lagi memanas di Lombok karena saya dapat info bahwa istri saya ini tadi mau diceraikan dengan saya. Ada oknum pengurus. Ada oknum pengurus mencoba memisahkan antara saya dengan istri. Lah, saya agak emosi. Saya menyampaikan, oh jangan sampai, saya bilang seperti itu. Sampai saya japri juga kepada beliau, kok begini cara Bapak kepada saya? Selama saya di dalam Islam Jamaah kok baik-baik saja. Sekarang apa? Setelah saya keluar, malah sudah disiapin lagi laki-laki yang akan menikahi istri saya. Ini naudzubillah min dzalik. Ini saya dapat info dari istri saya, rekaman ada, fakta-fakta chat ada, saya punya. Nah inilah yang mengerikannya ya ini. Nah inilah yang membuat saya yakin bahwa ajaran nggak bener. Ini yang membuat saya yakin, saya harus mantap hijrah seperti itu. Nah kemudian keluarga saya telepon. Di sinilah mulai ada ancaman saya mau dibunuh, ancaman saya sampai mau dipecahin kepala saya, ancaman saya mau diinjak-injak oleh mereka. Nah ini ada ancaman seperti itu, sehingga saya punya teman polisi. Saya sampaikan kepada teman polisi saya. Islam Jamaah? Bukan. Bukan. Non Islam Jamaah. Beliau ini adalah dulunya beliau teman dekat saya. Beliau anggota polisi di Mataram. Saya tanyakan tentang hal ini, ancaman ini. Dia bilang, kamu Apin harus punya bukti rekaman, video dan sebagainya. Oh iya, nanti kalau kamu ada apa-apa, kamu tinggal di kontrakan saya dulu.
Sampai dia nawarin gitu. Karena apa? Menjaga daripada kamu nanti digitukan. Seperti itu diancam. Oh iya Pak, dia bilang gitu. Nanti saya kasih WA-nya Babin Kaptipmas yang dekat rumahmu itu supaya kamu betul-betul bisa ada keamanan dan sebagainya. Karena dengan kondisi seperti ini. Nah, kemudian singkat cerita, pada hari Selasa 25 Oktober 2022, di situ saya diundang. Di situ saya mau klarifikasi kepada seorang pengurus. Ini pengurus ini organisasi lain ya. Dia bukan Islam Jamaah. Saya ingin klarifikasi tentang ada suatu surat yang mana tentang beberapa poin. Nah, itu ada namanya paradigma baru seperti itu. Nah, beberapa poin intinya ada 7 poin itu tentang tidak ada sistem keamiran di dalam Islam Jamaah, bukan penerus Islam Jamaah dan sebagainya itu. Ternyata infonya bahwa kata pengurus itu belum disampaikan kepada kabupaten kota. Nah, kita ingin ketemu, diundang oleh beliau. Lah ternyata qadarullah datanglah ibu saya datang ke kos. Akhirnya terbantahkan. Akhirnya nggak jadi maksudnya. Di Lombok. Di Lombok nih, di Lombok. Oh, ibu datang ke Lombok. Ibu datang ke Lombok jauh-jauh dari Bima. Untuk apa? Sendirian. Sendirian. Tujuannya untuk menyelamatkan saya kembali ngaji lagi di Islam Jamaah. Begitu. Kemudian di situ ibu saya membuat video. Lucu sekali ini. Ibu saya buat video. Isi video itu videoin saya, yaitu tentang pernyataan saya minta maaf kepada 3 pengurus di daerah Bima. Nah, ini 3 pengurus. Kemudian ketika di video ibu saya tuh jari saya seperti ini. Dari awal video sampai akhir video jari saya seperti ini. Nah, saya bilang saya minta maaf dan sebagainya. Pokoknya agak panjang. Setelah itu video ini dikirim ke pengurus-pengurus 3 orang itu. Lah, ternyata tim bersih-bersihnya bilang gini, hati-hati itu. Apin dari awal video sampai akhir video tak telunjuk satu di atas itu adalah lambang JRK. Wah, itu hati-hati katanya. Itu hati-hati Apin tuh katanya. Akhirnya ibu saya bilang, ya kita pantau. Pokoknya jangan dikasih tahu si Apin ini. Ternyata saya sudah baca itu, saya sudah ngecek gitu di chatnya ibu seperti itu. Kemudian setelah di-share, besoknya hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 saya ikut pengajian Islam Jamaah di Lombok. Sore hari. Saya ingat sekali, sore hari. Saya, istri, anak, ibu. Lah ibu saya fotoin, ibu saya videoin. Tujuannya apa? Bukti kalau Mas Apin sudah kembali ngaji di Islam Jamaah dan video itu dikirim ke daerah saya di Bima. Seperti itu. Kemudian pada saat ngaji itu, nah ini saya mulai panas lagi ngaji. Lah ngajinya gini loh ngaji. Mubalek ini ngajar di Islam Jamaah. Islam Jamaah nih. Mubalek seorang penyampaian dai-nya nih. Lah ngajarnya kita beli marah. Pas lagi dalil innaula islama ila bijabah. Lah, saya panasnya gini. Kok dia tidak menyampaikan apa kayak hadisnya doib. Ini rawu ad-Darimi kan? Mangkulnya dari mana? Sedangkan kutubus sita. Siapa yang ngajar ini? Isnadnya mana? Saya mau tanya gitu, tapi dalam pikiran saya sudah. Sampai dia ngomong, sampai saya ingat terekam di dalam pikiran. Orang yang keluar dari jamaah itu deblek. Sengsara orang keluar. Sampai ada seorang pengurus bilang, nggak ada untungnya keluar dari Islam Jamaah. Tidak ada untungnya. Apa cari untung di mana? Cari sengsara apa lagi keluar dari Islam Jamaah. Sampai seperti itu. Nah, kemudian setelah ikut ngaji hari Rabunya, hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 mau Jumatan ini lucunya nih. Pada saat itu saya ingat sekali di masjid daerah Lombok Islam Jamaah penyampaian 30 poin. Wah, ini ketat dijaga oleh mereka pengurus, dijaga di luar itu. Kemudian pas saya datang, saya masuk jeding, kemudian saya keluar dari jeding. Alhamdulillah saya sudah siapin rekaman di HP. Saya sudah setel rekaman karena saya kayak firasat aja, Pak. Saya punya firasat aja, saya rekam aja gitu. Saya firasat, pas keluar betul saya dipanggil oleh salah satu pengurus. Ada 2 pengurus jadinya. Satu pengurus yang bagian tabayun, yang satunya bagian saksi. Saya dipanggil tidak di dalam masjid. Karena apa? Di dalam masjid Islam Jamaah itu ada musyawarah daerah. 3 daerah musyawarah katanya.
3 imam daerah seperti itu. NTB 3 daerah. NTB 3 daerah, Bima, Sumbawa dengan Lombok. Nah, kemudian saya di luar. Nah, seperti ini pertanyaannya. Saya punya rekamannya sampai sekarang. Dia bilang, Mas Apin, sementara jangan dulu Jumatan di masjid ini. Bayangkan, bentar lagi mau Jumatan, mau azan. Islam Jamaah. Masjid Islam Jamaah. Supaya di luar dulu katanya, di masjid luar Islam Jamaah, sholat Jumatan. Lah, kenapa Pak? Introspeksi diri. Tuh Pak, jangan gitu Pak, dikasih tahu saya kesalahan saya apa gitu. Introspeksi diri. Loh, saya kan dikasih tahu. Terus katanya, nanti apabila ada keluarganya Mas Apin mau tanya, supaya satu pintu. Tanya kepada saya saja, pengurus ini cuma satu. Jangan tanya kemana, tanya ke saya aja. Seperti, oh iya Pak, mohon maaf Pak, saya merasa keberatan dengan cara Bapak seperti ini. Mohon maaf, Bapak saya juga pejuang di masjid ini Pak dulu. Ini sampai Jumatan Pak, lancar, Bapak saya juga berjuang. Kenapa saya anaknya dilarang Jumatan di sini Pak? Saya bilang gitu. Ya Mas Apin introspeksi diri. Astagfirullah Pak. Ini Pak, ini sudah ada perjanjian antara keluarga saya dengan saya. Apabila saya tidak Jumatan di masjid Islam Jamaah, tidak lagi ngaji di Islam Jamaah, saya mau diancam Pak. Saya mau diancam. Sampai mau diinjak kepala saya, mau dipukul saya. Lapor aja ke polisi, katanya pengurus ini. Loh, ini kan keluarga saya Pak. Masa saya melapor polisi? Sampai seperti itu. Akhirnya singkat cerita saya pergi. Nggak jadi Jumatan awalnya. Ketemu sama keluarga. Nah, keluarga ini juga mau Jumatan di masjid tersebut. Akhirnya sama-sama ke situ. Orang sudah azan, langsung saya masuk, saya sholat langsung di dalam. Nggak pikir apa-apa. Lah, yang bagian jaga tadi kaget ngeliat saya. Kaget. Setelah sholat, saya oleh keluarga ditahan di luar. Maksudnya jangan sampai masuk ke dalam. Kalau di dalam kan lagi panas. Semuanya isinya semua pengurus Islam Jamaah. Dan itu lagi membicarakan tentang hal saya. Katanya gegeran dan sebagainya. Guncangan seperti itu. Nah, ternyata yang saya ketahui, yang saya dapat info bahwa ada salah satu rekaman wakil imam daerah itu saya nge-share di grupnya para mantan Islam Jamaah. Nah, ini yang membuat gegernya ini. Yang mana rekaman ini itu memang isinya agak-agak bitona. Nah, dapat kapan? Itu saya rekamnya ketika hari Selasa 25 Oktober itu yang pas permohonan maaf video. Itu kan nelpon dengan wakil imam daerah saya. Rekam saya telepon, saya rekam. Tapi sembunyi-sembunyi. Tapi pakai HP-nya ibu. Karena nelpon pakai HP ibu kan, kalau nelpon biasa kan ada tekan tuh. Nah, kemudian telepon. Rekaman itu saya share ke WA saya. Kemudian saya share di grup mantan Islam Jamaah. Inilah yang membuat geger NTB tambah panas sama saya itu. Akhirnya ini info ya, yang saya dapat info bahwa Apin ini adalah mata-matanya JRK. Mata-matanya, hati-hati dengan Apin. Makanya saya mungkin itu saya nggak boleh disuruh masuk dalam masjid, nggak boleh ngaji lagi. Yang kemudian lah rekaman ini, info yang saya dapat sampailah kepada pusat. Pengurus pusat ini tabayun kepada wakil imam daerah ini. Ini info yang saya dapat waktu itu. Nah, ini yang buat ulah ini adalah Apin. Apin itu mata-mata JRK, hati-hati dia. Sampai seperti. Nah, kemudian hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 kita berangkat ke Bali. Saya dengan istri pakai motor, kemudian ibu dengan adik pakai motor. Itu dari Lombok ke Bali naik kapal. Satu kali nyebrang. Saya bawa anak saya 2. Kemudian HP saya sudah disita. Oh, disita? Ya, HP sudah disita. Sama? Ibu. Karena gara-gara HP ini saya jadi JRK. Karena gara-gara HP ini saya terpengaruh. Karena gara-gara HP ini saya tuh buat gegeri jamaah dan sebagainya, macam-macam file dan sebagainya. Bahkan saya waktu itu sempat kalau bahasanya diruqyah. Jadi ada dua gelas air zam-zam karena ibu habis pulang dari umroh. Air zam-zam disiram di kepala saya, diginin. Ibu saya langsung gini. Keluar jinmu nak, keluar jin kafirmu sama iblismu itu keluar. Pakai air zam-zam. Ya Allah, saking ngerinya katanya pencucian otak. Akhirnya saya berangkat ke Bali. Ketika di Bali saya betul secara sembunyi-sembunyi saya ambil HP. HP saya sembunyi-sembunyi. Kemudian saya punya kapal. Ini di kapal waktu saya ambil. Kemudian kejadian waktu di Bali malam nyampenya malam minggu itu
kita pergi makan bersama-sama di suatu warung makan. Di HP itu ada kita satu grup keluarga, saya dengan ibu. Nah, ibu sudah wanti-wanti, kartumu supaya diganti, kartumu nih nak ganti, gara-gara kartu inilah orang tuh nge-share terus, hubungi kamu terus gitu. JRK. Kemudian saya komen di grup keluarga, kaget ibu saya kaget. Disitulah ibu saya agak sedikit marah, kenapa kamu nggak ganti kartumu, ya seperti itu. Akhirnya di situ agak sedikit cekcok, yang pada akhirnya anak saya yang pertama ibu saya yang pegang. Saya bawa anak saya yang kedua sama istri. Ibu saya ini kan nginep di tempatnya Islam Jamaah di Bali. Dia belok kanan, lampu merah. Saya lurus arah ke Banyuwangi. Nah, istri saya nangis, ambil dulu anak kita. Sampai malam itu, sampai insya Allah jam 1:30 atau jam 2, sampai kita tidur di depan ATM. Karena apa? Memang kondisi sudah, karena menurut saya, sudah memang betul nggak diterima nih di penginapan Islam Jamaah seperti itu. Akhirnya seperti itu, besok paginya kita ke tempatnya Islam Jamaah itu di Bali. Saya nemui ibu karena mau ambil anak. Datang ke sana, itu wajah-wajah orang di Islam Jamaah di kompleks itu sudah berubah ngeliat kita itu. Akhirnya saya ambil anak saya yang besar, ibu saya ngambil anak saya yang kecil. Saya bilang, sudah mak, kita aja yang pegang. Nah, disitulah kita mulai terpisahkan. Ibu saya pergi ke Tabanan, pergi ke tempatnya adik sendiri. Sama adik saya. Oh enggak, anaknya udah dipegang. Anak sudah sama kita semua. Anak sudah dua sama kita. Kita arah ke Banyuwangi, ibu saya pergi ke arah ke Tabanan mau jenguk adik juga yang tentara seperti itu. Kemudian di situ saya berpikir begini, pemikiran saya di situ yang pertama adalah saya kuat hijrah. Pertama, saya mantapkan hijrah. Yang kedua, saya harus menghindar dulu dari keluarga karena ancaman keluarga seperti itu. Akhirnya betul kita ke Banyuwangi. Yang ketiga, istri saya ini dapat info di tempat tugasannya dulu di Banyuwangi Kertosari Islam Jamaah bahwa ada salah satu pengurus yang menyampaikan bahwa suaminya atau Mas Apin ini nanti bisa diterima di salah satu kelompok di Banyuwangi Islam Jamaah. Itulah tujuan kita ke sana. Tapi saya masih mengikuti apa kata istri, tapi dalam hati keyakinan saya nggak bisa. Nah, seperti itu. Saya ikutin kata istri. Kemudian kita berangkat naik kapal sore. Bali ke Banyuwangi. Masih pada ini hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Kemudian jalan. Nah, malamnya itu nyampailah kita di Banyuwangi Kertosari Islam Jamaah. Kita nginep di tempatnya beliau yang nyarikan tempat saya biar bisa ngaji kembali diterima seperti itu. Itu niat awalnya istri. Setelah itu belum ada info-info. Besoknya hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, insya Allah pagi hari kita perjalanan ke pondoknya istri yang di Islam Jamaah, itu tempatnya di Jajak katanya, Banyuwangi juga ke sana. Itu hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 kita nginep semalam. Nah, ada surat sambung. Betul, saya bawa ijazah mau balik. Kemudian banyak ngobrol dengan pengurus dan sebagainya. Itu belum ketahuan. Lah besok paginya hari Selasa 1 November 2022 ditabayun lah saya di sidang di Banyuwangi nih, di pondok itu imam daerah, wakil daerah, tim bersih daerah. Yang keempat adalah guru pondok istri. Gini katanya, imam daerah bilang, saudara betul sudah keluar dari Islam Jamaah? Betul, saya sudah keluar dari Islam Jamaah dari bulan Agustus. Tapi istri saya belum, ini ada surat sambungnya. Oh iya, kita menghargai dan sebagainya. Loh iya, apa kepanjangan JRK itu? Ditanya gitu saya. Saya jawab, kalau dulu sewaktu di dalam Islam Jamaah, saya jawab, Jamaah rong kontainer, bahkan naudzubillah min dzalik, jejaan Raine. Nah, itu sampai kayak gitu yang agak jeleknya itu. Jamaah rong kontainer, katanya imam daerah. Berarti banyak ya ilmunya orang yang JRK itu. Ya Pak, ya kalau menurut saya sih kan memang beliau, para syekh ini kan memang dari Mekah belajar 10 tahun, banyak ilmunya. Lah terus
kenapa JRK itu tidak keluar dari Islam Jamaah, tidak keluar saja, kok malah ngerongrong, buat YouTube, buat jamaah-jamaah ini keluar dari Islam Jamaah. Gini Pak, beliau kan, saya ini kan diberikan amanat oleh Bapak Imam kedua untuk mondok, untuk cari ilmu. Dulu kan cari Isnad Ibnu Majah, akhirnya disuruh mulazamah belajar di Mekah 10 tahun Pak. Kok ketika pulang ya kan ada yang perlu, ya ada yang salah, dibenahi oleh beliau pelan-pelan, ditadil pelan-pelan. Lah ternyata sampai 7 tahun akhirnya seperti itu. Lah sekarang beliau sudah hijrah, sudah di luar, ya beliau ingin menyampaikan, karena tadi sudah ini ilmu dari jamaah, ini dari jamaah semua, akhirnya ingin menyampaikan kebenaran kepada jamaah. Itu Pak yang dimaksud, mereka bukan merongrong sebenarnya, ingin memperbaiki, tapi ya jadi jamaah tidak bisa nerima. Kemudian selanjutnya adalah man arada bubatal jannah falyalzamil jamaah. Loh, itu kan jelas itu yang masuk surga itu hanya jamaah. Nah ini pernyataan mereka ini seperti ini pengurus, bahwa ya masuk surga ya hanya mereka saja Islam Jamaah. Saya dalam hati ya saya tidak terlalu banyak menjawab, karena saya masih menghargai beliau juga sepuh-sepuh juga seperti itu. Kemudian beliau cerita beliau pernah masuk di organisasi ini berbeda dengan kita ini, peramutan dan sebagainya. Kemudian yang satunya bilang, ya ini yang lucunya lagi, tim bersih-bersih, bilang gini, tim bersih-bersihnya, hati-hati dengan Ustadz Ribat. Nah kalau para pemirsa ya yang tahu YouTube channel Ribat Aklis Salim, nah ini Ustadz Ribat itu hati-hati, itu adalah IT-nya JRK, itu IT-nya JRK. Walaupun sampai sudah blokir ya WA-nya beliau Ustadz Ribat, tetap bisa dimasuki, bisa dikirimin file-file YouTube itu. Hati-hati dengan dia. Kemudian yang terakhir adalah namanya grup pondok beliau. Grup pondok ini menyampaikan begini, Mas, sampai sudah hatam kan Bukhari Muslim sudah Pak. Nah di dalamnya ada Kitabul Imamah kan, betul ada. Nah itu tanda bahwa dulu Imam Bukhari, Imam Muslim punya imam, tapi dia nggak sebutkan imamnya bagaimana, syarat-syaratnya gimana, nggak dia sebutkan itu. Itu tanda. Ya sama, kita juga punya imam ini loh. Fu bibayatul awal fal awal katanya, dari tahun 1941 katanya seperti itu. Dia salim sama saya, dia salim sama saya, Mas, tobatlah. Taubat dengan taubatan nasuha lahir batin, taubat ke Bapak Imam, dia bilang gitu. Insya Allah Pak, saya bilang gitu. Jauhi 11 poin dan ciri-ciri 30 poin itu dijauhi katanya, seperti itu. Insya Allah Pak. Akhirnya kita rapi-rapikan. Pas keluar kita difoto oleh pengurus. Oh. Nah itu di awal, insya Allah itu awalnya. Viral itu ya? Nah itu awal viral di grup-grup di Facebook. Ya. Waspadalah. Ya. Nama Apin Rimba. Oh itu dari kejadian itu? Iya insya Allah itu kejadian di Banyuwangi. Oh. Itu katanya seperti itu. Di foto saya, foto itu ya, sama anak. Viral sekali. Ketika nanti nyampe di jujukan karena mereka lagi di Banyuwangi. Hati-hati akan perjalanan ke Jawa, karena di NTB sudah tidak diterima. Seorang suami membawa ijazah mubalek, seorang istri membawa surat sambung untuk meyakinkan kepada jamaah yang dijujuki itu supaya yakin ini jamaah. Kalau apabila dia mampir di jujukan jamaah supaya diusir. Padahal pengurus pusat yang nerobos keluar Indonesia kan ada dihargai oleh mantan jamaah, mantan Islam jamaah. Nah itu di Belanda. Seperti itu. Nah ternyata setelah kita keluar itu pada hari Selasa 1 November. Malamnya kan kita disuruh nginep di rumahnya beliau, gurunya Syekh Khalil. Namanya Pak Abdullah Humaidi di Banyuwangi. Ketemu juga dengan namanya Pak Soleh. Juga itu. Akhirnya kita nginep situ, banyak ngobrol, banyak sekali menasihati. Alhamdulillah, intinya jalan hijrah ini sudah benar. Sampean sudah hijrah ini sudah benar, jalan hijrah. Nasihat dari Pak Humaidi. Pak Abdullah Humaidi. Ini jalan sampean sudah hijrah sudah benar. Seperti itu sampaikan. Akhirnya hari Selasa, Rabu tanggal 2 November saya perjalanan ke Jember. Nah, di Jember itu waktu itu tujuan aslinya kemana atau nggak ada tujuan? Nah, saya tujuan aslinya adalah bagaimana saya mau mentabayun dan langsung bertemu dengan Syekh Khalil. Kediri. Tujuannya pakai motor dengan bekal seadanya. Sudah saya nggak tahu mau tinggal di mana tidak ada. Saya tidak ada pikiran itu. Saya intinya bagaimana ketemu Syekh Khalil. Kenapa? Kita 11 tahun sudah di dalam. Istri juga sudah mau balik. Ingin tahu sebenarnya gimana sih sebenarnya ini. Seperti itu tujuannya. Lanjut ke setelah di Jember dan seterusnya bisa dipersingkat lagi.
Kemudian sampai di Jember hari Selasa ya, Selasa 2 November, alhamdulillah sampai di mantan penerobos daerah, alhamdulillah ketemu disuruh nginep. Itu seberang jalan tuh Islam Jamaah. Iya, ya? Sebetulnya di Jember tuh. Kemudian hari nginep Selasa, Rabu, Kamis tanggal 3 November 2022 kita perjalanan dari Jember itu pagi sampai Seruni. Nah ini sampai Sidoarjo ketemu dengan Ustadz Roji Haji Willy, alhamdulillah. Itu sampai malam, jam 11 malam karena kita pelan-pelan jalannya. Kemudian itu karena saya tahu besok hari Jumat tanggal 4 November ada acara daurah 3 hari Seajis di Tawangmangu, Jawa Tengah. Saya malam itu sebenarnya mau naik bis sama istri, tapi istri anak capek. Akhirnya istirahat, kita istirahat semalam. Besok pagi jam 4 subuh hari Jumat tanggal 4 November 2022 saya sendirilah yang melanjutkan perjalanan pakai motor. Yang niatnya mau ke Syekh Khalil Kediri, langsung saya lolos ke Tawangmangu. Di sana saya ikut daurah. Pada saat itu saya ngaji Nawaqidul Islam. Pembatal keislaman ada 10 poin itu. Itu kayak saya pribadi saya merasakan ternyata banyak sekali yang salah keyakinan saya selama di Islam jemaah. Itu saya dan betul-betul murtad tanpa sadar. Terjadi itu. Saya merasakan ya Allah, naudzubillah, mengkafirkan secara membabi buta terjadi. Naudzubillah min dzalik. Kalau ketemu teman-teman di sana gimana perasaan? Nah, ya Allah, saya ketemu dengan kawan hijrah karena Jawa Tengah ya, paling basis paling terbanyak kawan hijrah di sana banyak sekali. Termasuk Ustadz Ribat saya ketemu, alhamdulillah akhirnya banyak sekali saya ngobrol dengan beliau-beliau. Ternyata hijrahnya saya masih mending daripada teman-teman di sana. Ada yang lebih parah, maksudnya sampai cerai. Ada yang sampai cerai, betul-betul sampai cerai. Kalau saya kan hampir ini sampai cerai, nauzubillah. Sampai ada bapak sama anak sampai nggak boleh tinggal lagi di rumah, nggak dianggap anak dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik, sampai seperti itu. Singkat cerita di Tawangmangu sudah sampai 3 hari Pak. Ya, sampai hari Minggu tanggal 6 November. Alhamdulillah istri saya dengan anak-anak diantarlah dengan istrinya Pak Rozi. Jadi ditemenin, diantar ke sana dan istrinya Pak Rozi memang ada acara di Tawangmangu. Ketemulah dengan saya Ajis. Nangis tuh. Saya ingat sekali. Siapa yang nangis? Salah satu kawan hijrah perempuan meluk istri saya, nangis. Karena waktu di tengah-tengah acara daurah yang viral masalah waspada itu dibaca oleh Ustadz Ribat. Sehingga orang tuh langsung datang ke saya tuh, gimana ceritanya sebetulnya? Dicerita-cerita, alhamdulillah. Sampai ada yang nangis, sampai alhamdulillah beliau juga rekan-rekan kawan hijrah bisa membantu kami. Masya Allah luar biasa. Sampai seperti itu. Waktu itu istri kan awalnya masih ragu, terus gimana? Waktu itu istri merasa ternyata nggak di dalam Islam jamaah saja yang membantu kita seperti itu. Ternyata sesama kawan hijrah pun saling mensupport, saling membantu, itu ternyata ada. Jadi maksudnya apa? Saudara jamaah itu bukan solidaritas di dalam saudara jamaah Islam jamaah saja. Saudara Muslim pun juga sama seperti itu. Merasakan ada ternyata di luar Islam jamaah itu solidaritas tuh ada. Apalagi para mantan-mantan seperti itu. Kemudian saya ditawari untuk ke Bandung. Mulai. Selanjutnya kita diberikan tawaran tempat tinggal. Yang saya ingat ya waktu itu yang pertama di Sragen, termasuk di Seruni, ada yang di Malang, ada di Sukoharjo, sama di Bandung, sama di Kediri. Ada 6 tempat ini. Alhamdulillah dikasih tempat. Ayo ke sini dan sebagainya. Akhirnya ada beberapa pengurus yang menyampaikan ya udah ke Bandung dulu. Akhirnya kita ke Bandung. Ke Bandung itu sempat nginep itu pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 saya dengan istri nginep di rumahnya Ustadz Ribat itu. Nah, nginep di sana, alhamdulillah ketemu dengan beliau secara langsung. Dulu kan nonton YouTube aja. Itu ya beliau kan di channel Ribat Aklis Salim itu. Ini ketemu langsung dengan orang yang Masya Allah luar biasa. Akhirnya setelah itu besoknya hari Senin tanggal 7 November 2022 alhamdulillah kita dapat tiket, kita berangkatlah ke Bandung. Naik bis. Motornya masukin ke bagasi bis. Dari terminal Matesi sampai ke Bandung Cicehem namanya. Itu kurang lebih dari jam 3 sore, 12 jam lah perjalanan. Nyampe di sana ketemu dengan kawan hijrah. Nah, lucunya lagi di Bandung ini, masjid namanya Hasanur Rahmah itu. Lah masjidnya itu adalah markasnya JRK, markasnya mantan. Bahkan ada info masjidnya ini dimaklumat oleh pusat. Jadi bukan orangnya saja yang dimaklumat, ya orang juga selain itu juga dimaklumat. Nggak akan ada murtad.
At-tariqu lid-dini al-mufariqu lil jamaah, katanya mereka. Masyaallah. Akhirnya di sana saya selama sebulan. Di situ saya mendapatkan teman-teman kawan hijrah dekat sekali. Masya Allah, saling membantu, saling support, dan alhamdulillah kita bisa ikut ngaji juga. Selain di Islam Jamaah itu ternyata banyak tempat ngaji di sana. Seperti itu bersama istri. Awalnya ajak-ajak sama istri, tapi istri ini masih bimbang. Nah, mulai dari kebimbangannya istri inilah saya mempunyai niat pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 ada kajian Syekh Khalil Bustami di Tawangmangu, Karanganyar. Sebelum ke situ bisa ceritakan di Bandung dulu. Oke. Sebelum ke situ, jadi selama sebulan itu alhamdulillah saya bisa diajak kerja di travel umroh. Terus diajak jalan-jalan. Bahkan saya ingat itu diajak ke salah satu organisasi, yang mana organisasi ini tahu tentang Islam Jamaah intinya. Seperti itu, saya banyak ngobrol dengan dai-dai mereka tentang bagaimana akidah-akidah Islam Jamaah dan sebagainya. Kemudian saya merasakan di Bandung itu Masya Allah tenang. Saya sendiri yang rasakan. Saya pribadi saya rasakan, maksudnya untuk kayak terutama di dulu waktu saya di Bima atau di Lombok berbeda lah suasananya, karena saya juga alhamdulillah baru pertama kali ke Bandung, dan solidaritas teman-teman hijrah di sana, ada kantor Hijrah Yuk itu. Nah, tuh, bagi teman-teman yang diusir hijrah dan sebagainya itu bisa ke situ, bisa mendapatkan bimbingan agama tentang Islam Jamaah dan sebagainya. Gimana alamatnya? Alamatnya itu di Bandung Utara, Sukajadi, Sukagali, Cipedes namanya, seperti itu. Nah, setelah itu tadi langsung ke pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 ada kajian Syekh Khalil Bustami di Karanganyar. Yaitu di Tasikmadu dengan di Tawangmangu. Di situ kita berangkat dari hari Jumatnya. Berarti motor. Masya Allah. Naik motor lagi ini. Nah, kenapa? Karena saya merasa istri saya belum yakin. Itu yang pertama. Sehingga ya Allah, saya berdoa semoga bisa ketemu dengan Syekh Khalil ini. Berangkat hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 jam 10 pagi. Nyampe malam itu. Kalau malam kita istirahat. Alhamdulillah. Kita nyampe di Banyumas, Simpiuh, rumahnya Bapak Mauludin. Bapak Mauludin adalah salah satu orang yang dulu saya terdoktrin, maksudnya menjelek-jelekan lah beliau. Akhirnya saya ketemu oleh anak-anaknya, ketemu istrinya, karena Bapak Mauludin Mas Adib. Karena Bapak Mauludin sedang ada di Mekah belajar di Darul Hadis, seperti itu. Banyak cerita dan sebagainya. Dan saya minta maaf karena saya sebagai pendoktrin menjelek-jelekan beliau yang sudah hijrah. Astagfirullah. Sempat calling sama beliau? Alhamdulillah, WA. WA beliau, Pak, saya mau mampir. Monggo Mas Rimba, silakan. Masyaallah, luar biasa sekali di sana. Di dalam pondok rumahnya? Rumahnya saya kurang tahu itu, antara dalam pondok atau yang jelas di situ sekitar banyak orang-orang rata-rata teman-teman umum lah Islamnya di situ. Kalau untuk pondok saya belum tahu pasti. Intinya rumahnya memang agak masuk ke dalam, seperti itu. Setelah kita nginep malamnya, kita lanjut perjalanan hari Sabtu kita berjalan lagi tanggal 3 Desember 2022 sampai ke sana, Karanganyar, Tasikmadu, Masjid Ar-Rahman namanya. Nyampe sana lah ketemu lagi kawan hijrah. Itu nyampe malam, namanya Mbah Budi. Ini saya bersyukur dengan beliau, alhamdulillah bisa dipertemukan beliau. Beliau usia 70 tahun masih kuat, mantap. Dan hijrah. Kalau maksudnya saya bisa saya bayangkan, beliau yang 70 tahun bisa hijrah, lah kita 26 tahun yang masih muda ini loh, masa nggak hijrah? Itu pemahaman saya. Mantap sekali beliau, kuat sekali beliau. Akhirnya saya disuruh tempat tinggal di situ di masjid. Besok paginya acara Syekh Khalil, bertemu dengan kawan hijrah. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Abdul Fattah, saya baru ketemu kawan hijrah di situ, saya ketemu, alhamdulillah ngobrol dan sebagainya. Akhirnya bisa saya ngobrol dengan Syekh Khalil waktu itu. Kita minta izin untuk sedikit ingin berbicara, Pak, ingin ngobrol. Ya udah, nanti ke Tawangmangu aja. Oke, ya Pak. Akhirnya pagi itu kita lanjut perjalanan karena acara jam 9 pagi sudah mulai acara di Tawangmangu. Lah ternyata singkat cerita nyampe di Tawangmangu ketemu lagi kawan hijrah se-Solo Raya. Rame sekali, Pak. Itu rame, kawan hijrah se-Solo Raya itu rame sekali. Istri saya ajak ngaji, kajian keutamaan Islam.
Itu alhamdulillah. Seperti itu. Beliau juga menyampaikan tentang Islam jamaah waktu itu, beliau juga. Seperti itu. Kemudian singkat cerita, nyampe lah di sore hari Minggu 4 Desember itu, Pak, kita mau ngobrol, Pak. Oh iya, silakan. Saya ajak istri ngobrol di situ. Nah, ini yang saya ingat sekali. Beliau menyampaikan seperti ini. Coba Jokam atau Islam jamaah tuh sedikit aja membuka pikirannya. Akal sehatnya coba dibuka sedikit aja. Sekarang lihat saya ingat sekali. Sekarang lihat saya, Mas, katanya. Saya ini orang gila gak? Itu saya Khalil bilang ke saya tuh gitu. Saya ini orang gila gak? Loh, saya ketawa lah. Saya bilang, ya enggak, Pak. Yang pertama. Yang kedua, kira-kira saya ceramah kemana-mana, nasihat kemana-mana, kira-kira ngajak ke neraka atau ngajak ke surga? Coba dibuka akal warasnya, akal sehatnya dibuka sedikit aja. Ya jelas, Pak, Bapak kalau saya lihat aja ya betul-betul ngajak ke surga. Nggak mungkin, Bapak, nggak mungkin, kata Pak Khalil, nggak mungkin saya juga ngajak anak-anak istri saya keluar dari Islam jamaah tuh ngajak ke neraka, bukan. Tapi betul-betul ngajak bagaimana jalan ke surga itu yang benar bagaimana, seperti itu. Terus selanjutnya, surga itu kan luas. Nah, ini yang membuat saya terbuka dan istri juga terbuka. Surga ini luas. Kurang lebih satu pintu tuh perjalanan 40 tahun kurang lebih perjalanan. Itu berdesa-desakan kalau masuk surga kan. Masa yang masuk surga coba? Cuman Islam jamaah ya kurang lebih 360 daerah katanya. Ya katanya sih, kata info nggak nyampe 1 juta jiwa Islam jamaah ini katanya gitu. Masa cuma itu aja yang masuk surga? Kita berpikir, ya betul, Pak, ya sebetulnya bukan itu. Nah seperti itu, Mas. Makanya sampean coba ingat, saya diutus oleh Bapak Imam 10 tahun dan sebagainya, itu tujuannya memperbaiki jamaah, kasihan jamaah ini, gitu kata saya. Disitulah mulai saya, ya Allah, alhamdulillah. Nah singkat cerita, sudah selesai ngobrol gitu, istri sudah mulai terbuka. Karena istri ini ada 2 poin yang membuat dia masih bimbang. Yang pertama adalah, kalau misalnya Islam jamaah ini sesat, berarti dari dulu dibubarkan dong. Tapi kok ini berkembang? Saya kasih gambaran, Syiah, terus Yahudi Nasrani ya. Itu kan malah punya negara, berkembang negara. Yang kedua, tentang keamiran juga seperti itu. Tentang keamiran ini, bahwa kalau nanti keluar dari Islam jamaah, nanti amirnya siapa? Nanti hidupnya haram, seperti itu. Sampai seperti itu mengatakan seperti itu. Nah ini yang perlu difahami, bahwa ulil amri minkum itu betul-betul yang dimaksud adalah humul umara wal ulama. Nah seperti itu. Sekarang pertanyaannya, syarat jadi ulama tuh ada syaratnya. Umaro, apakah amir, imam kelompok, imam desa, imam daerah, imam pusat itu termasuk umaro yang dimaksud dalam tafsir tersebut? Apakah bitonah? Dirahasiakan, seperti itu. Nah inilah yang perlu kita pahami. Ternyata makna yang sebenarnya adalah itu penguasa seperti ya. Kalau kita di Indonesia ya itu presiden, seperti itu. Ya alhamdulillah istri sudah mulai terbuka, sudah mulai saya ajak kawan hijau. Itu dari saya ingat sekali. Saya mampir di rumah Ustadz Ikhwan malam itu. Kemudian lanjut perjalanan kita ke rumahnya, namanya Pak Sutoyo, Karanganyar. Kemudian lanjut ke rumahnya Pak Kurdi Solo di. Ternyata fakta, tembok 30 meter, tinggi 4 meter, bersebelahan dengan masjid Islam jamaah. Naudzubillah, saya lihat sekali itu. Ini fakta, ya Allah, sampai seperti itu. Yang kemudian saya nginep di mana namanya? Pak Muklis juga masih Klaten itu. Alhamdulillah banyak info cerita. Kemudian lanjut ke Mas Yayan, Jogja, Sleman. Kemudian lanjut ke arah, kembali ke Pak siapa namanya? Bukan, Majenang dulu. Cilacap. Di Majenang tuh saya lihat kasus yang tembok. Sampai ada tulisan pembatas dan sebagainya. Masjidnya juga sudah diwakafkan, tulisan aliran sesat ini Islam jamaah dan sebagainya. Saya lihat fakta dan saya lihat dan saya video, ya Allah, ternyata betul. Ini membuat saya kuat pertama. Kemudian kita nginep lagi di rumahnya beliau, Bapak Mauludin, alhamdulillah. Baru lanjut ke Bandung lagi karena istri sudah capek naik bis. Akhirnya saya yang pakai motor. Lanjut terus. Akhirnya kita pamitan, ternyata keluarga ini sudah reda katanya. Keluarga sudah reda, disuruh pulang ini. Makanya saya ini sekarang alhamdulillah sampai buat ini, alhamdulillah. Akhirnya
Yaitu perjalanan kami dari awal, insya Allah dari awal saya ragu-ragu, dari awal saya pemantapan Masya Allah di dalam Islam Jamaah, kemudian saya ragu-ragu, saya tabayun, dan kemudian saya ditabayun beberapa kali, bahkan saya kembali sambung dan tobat, dan sampai perjalanan saya Bismillah tawakkaltu ala Allah, motor pun jadi dengan motor seperti itu. Dan yang perlu diingat, motor ini hasil dari saya kerja dengan salah satu imam Islam Jamaah yang geprek itu. Bayangkan, akhir bulan Juli saya keluar dapat motor. Sekarang bulan ini motor sudah 6.800 km. Saking perjalanannya, Masya Allah, seperti itu. Nah, ini yang perjalanan kami hijrah. Semoga ini menjadi, terutama kami sebagai keluarga kecil kami, saya dengan istri bisa tambah kuat untuk hijrah ini, tambah mantap, dan betul-betul meyakini akidah yang di dalam Islam Jamaah itu ternyata ada yang salah, seperti itu, terutama akidah. Kemudian pesan kami kepada pengurus Islam Jamaah yang sudah pernah disampaikan oleh Mas Ayah kita, yang bapak-bapak pengurus yang menyekolahkan, dan para jamaah pun menyekolahkan beliau datang kembali untuk menyampaikan yang benar bagaimana sih akidahnya sebenarnya. Nah, ini kita harus memahami, tidak boleh tolak secara mentah-mentah terhadap ulama-ulama, apalagi nauzubillah dalik sampai mengatakan murtad, mengatakan gila, saya mengatakan yang jelek-jelek kepada beliau-beliau. Pertama yang gitu, yang penting para pengurus Islam Jamaah yang terutama yang sudah tahu, Anda Bapak pengurus jangan sampai dayus. Ini hukumnya sangat-sangat tidak bisa masuk surga orang yang dayus. Kalau Anda sudah diberikan penyampaian yang sebenar-benarnya tentang akidah yang sebenarnya, terus Anda tidak menyampaikan kepada jamaah Anda di bawah, kasihan jamaah. Dan kasihan bapak-bapak juga, pengurus Islam Jamaah yang sudah tahu. Bagi pengurus Islam Jamaah yang belum tahu, hendaklah bertabayun segera mungkin. Itu saya pesan. Kenapa? Tabayun jangan hanya tabayun kepada Islam Jamaah saja, pengurus Islam Jamaah saja, atau di pusat. Tapi tabayunlah kepada semua ulama-ulama yang ada di Indonesia, yang menurut Bapak mungkin bagus dan sebagainya. Maksudnya jangan sampai doktrin kita harus di dalam Islam Jamaah saja untuk cari ilmu, jangan. Tapi tanyakan, tabayun. Bila perlu kalau mampu langsung ke Mekah. Siapa itu? Syekh Umar Hamdan itu siapa? Itu ditanya, apakah betul ini adalah guru Haji Nur Hasan, dan Haji Nur Hasan pernah belajar kepada beliau. Nah, ini kepada pengurus Islam Jamaah yang belum tahu yang sebenarnya tentang Islam Jamaah, mohon untuk klarifikasi, cross check dan tabayun lah. Jangan sampai fitnah sana sini. Jangan sampai dosa mendosakan, sesat menyesatkan kepada jamaah Anda di bawahnya. Kemudian selanjutnya kepada para jamaah, para pengikut Islam Jamaah yang betul-betul masih di bawah atau yang masih awam. Rata-rata Bapak Ibu yang perlu dilihat, coba disadari dan dibuka akal waras, akal sehat, akal selamatnya, bahwa yang hijrah ini rata-rata mubalek, gadis besar, guru pondok, tahfidz, para pengurus yang betul-betul mumpuni ilmunya di dalam jamaah. Sehingga apa? Jangan terpengaruh dengan ucapan di dalam jamaah. Dalam arti gini, lebih baik yang bodoh yang penting faham jamaah. Jangan sampai seperti itu. Yang pintar-pintar dikeluarkan, ditendang dan sebagainya. Jangan. Coba berpikir, jangan ambil mentah-mentah. Apa? Monggo tabayunkan. Bapak tanya, kenapa kok beliau-beliau keluar dari Islam Jamaah? Ada apa? Masa dihukumi murtad? Masa harus cerai dan sebagainya? Ini para pengikut Islam Jamaah yang masih di bawah, kasihan Anda, kasihan betul. Masya Allah, kasihan ini dalam arti kita yang awam di bawah itu tidak tahu mereka ngapain di atas tuh, seperti itu. Itu untuk pesan yang kedua kepada pengikut Islam Jamaah yang di bawah, yang awam. Kemudian yang ketiga kepada orang-orang yang masih ragu. Kepada teman-teman Islam Jamaah yang masih ragu di dalam Islam Jamaah, bunglon ya mungkin ya, agak-agak bunglon lah gitu ya, ada bunglon setengah, seperempat, dan sampai 100%, mungkin ada yang bunglon seperti beberapa tahun dan sebagainya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang masih seperti itu mungkin lagi menyusun rencana dan strategi seperti itu, kami husnul billah. Tapi perlu diingat Pak, Bu, hijrah kita, kawan hijrah kita yang di zaman sekarang belum seberapa dengan hijrahnya zaman Nabi pada saat zaman sahabat. Masih mending kita. Dalam arti
hijrah, betul-betul hijrah, diniati hijrah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Betul-betul jangan sampai hijrah karena ikut-ikutan, jangan. Betul-betul niat murni. Mungkin kalau pol-polnya nggak hijrah, jangan takfir. Jangan menganggap kafir orang selain Islam jamaah. Kalau nikah sama orang selain Islam jamaah, mohon maaf, nikah sama hewan, binatang, sholat pun begitu, jangan. Silakan para yang ragu-ragu mungkin sudah mulai mantap dan sebagainya, silakan nonton YouTube Kawan Hijrah dan lain sebagainya itu supaya tambah mantap. Bila perlu kalau mampu tabayun secara langsung. Mungkin itu sekian dari kami. Nah, atas nama saya Apin Rimba bin Matram dari Bima NTB. Ada kesalahan kekurangan kepada seluruh Kawan Hijrah dan maupun saudara tua Islam jamaah yang di dalam keluargaku dan semuanya. Saya pribadi memohon maaf kepada atas kesalahan saya dan kekurangan saya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.